Ini keganjilan proses hukum yang ke-29 dari 30 keganjilan. Berupa bukti petunjuk rekaman terjadinya suap. Bukti petunjuk rekaman ini dari seorang kurir yang mengaku telah mengantarkan sejumlah uang untuk kepentingan membebaskan seseorang dari jerat pidana. Uang tersebut ditujukan kepada para oknum aparat penegak hukum. Uang itu tuh hanya untuk menutupi dan mati kata menyelamatkan Haji, bos. Jadi duit semuanya itu udah satu surat dengan biro pribadi itu ngantarkannya itu pagi itu 400 juta itu hakimnya. Hakimnya kalau untuk itu berjurut-jurut lewat dari kakinya. Siapa namanya lupa ya? Itu berapa lupa namanya itu berganti-gantian bos. Pas orang-orang beda-beda waktu itu bro nyerahkan uang itu orang-orang banyak beda orangnya termasuk dengan tulis itu ya bro kasih 100 juta panitera tuh. Nah itu bro masukkan di pengadilan tuh di ruang kerja dia di laci dia bro taruh 100 juta. Nah itulah masalahnya terus kan. Terus kalau untuk pengacara itu semua udah selesai, tidak ada embel-embel pengacara itu tidak ada, jangan berseladinin. Terus untuk itu udah selesai, tidak ada lagi. Itu bro pribadi itu tuh sekitar mau 1 lebih ada bro nyetor ngasih itu. Jika hal ini terbukti, maka inilah keterkaitannya dan salah satu sumber penyebab terjadinya keganjilan proses hukum yang saya sampaikan sebelumnya. Ternyata bermuara karena terjadinya transaksional atau suap. Bahwasannya laporan pengaduan atas hal ini tentang bukti petunjuk terjadinya suap telah diperiksa oleh jaksa pengawas pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang tentunya objek pemeriksaannya adalah kolega atau teman sekantor atau pimpinannya. Dari hasil tersebut disampaikan secara tertulis kepada saya berdasarkan surat tertanggal 5 Februari 2024 yang intinya menghentikan pemeriksaan karena tidak terbukti menemukan pelanggaran. Dalam surat kejati Kalbar tersebut disampaikan dengan jelas berikut resensinya. Saksi supir atau kurir yang menyatakan adanya suap itu dengan inisial HP saat diperiksa menyatakan pembicaraan tersebut sebenarnya seluruhnya hanya mengada-ngada saja dan saksi mengatakan berbicara itu hanya untuk menyenangkan hati saya, Adi Suyatno, dan berusaha mengambil hati supaya bisa bekerja menjadi karyawan dengan Adi Suyatno, saya. Itulah hasil pemeriksaan atas dugaan teman seprofesinya yang diduga menerima suap. Terlepas dari hasil pemeriksaan tersebut benar atau tidak, apakah dibuat tanpa ada tekanan kepada si kurir atau dibuat atas dasar manipulatif pihak Kejaksaan Tinggi Kalbar, maka analisa saya begini. Alasan yang disampaikan pada laporan yang kalian buat itu jadi sesungguhnya tidak rasional, yaitu si kurir mau jadi karyawan saya. Oke? Kalian tahu si kurir itu sudah kerja di dinas pertanian lama, dia bukan orang miskin, punya mobil. 100% saya yakin dan bersumpah itu alasan tipu-tipu, impossible, unlogic. Kemudian kata hanya untuk menyenangkan hati saya. Coba pikir, apa relevansi cerita mereka berbagi uang itu dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu perasaan saya menjadi senang. Justru saya jadi geram. Oleh karena itu, jadi pihak yang membuat skrip ini tidak cerdas. Oke, saya kembangkan lagi. Opsi pertama, jika hasil pemeriksaan itu dinyatakan benar bahwa kurir itu hanya mengada-ngada atau berbohong, maka pertama, kalian para aparat penegak hukum dengan nyata telah dijadikan objek candaan, bahkan menjurus ke fitnah. Dampaknya mempengaruhi opini publik terhadap kepercayaan hukum. Terlebih ini menyangkut nama baik institusi aparat penegak hukum dan nama baik pribadi. Yang kedua, setelah kalian aparat penegak hukum mengetahui telah difitnah, namun hanya diam dan tersenyum, dan sepertinya kalian bangga ya. Terus di mana jiwa korsa kalian sebagai korp adiaksa yang dijadikan objek candaan? Di mana harga diri pribadi kalian yang jelas-jelas difitnah itu? Maka saya yakin ini bentuk nyata
Pencemaran nama baik. Mengapa hal ini tidak kalian proses hukum kepada si kurir tersebut? Tidak akan mungkin. Tidak akan berani kalian melaporkan si kurir tersebut. Karena jika si kurir terancam pidana, maka dia akan mati-matian membela diri. Akan jujur sejujur-jujurnya. Sumpah pocong pun dia akan sanggup. Semua Tuhan lah yang tahu. Jika kalian tidak berani memproses hukum si pencemar itu, artinya kalian di Kejaksaan Tinggi Kalbar telah membiarkan dan rela orang lain memfitnah Korp Adiaksa. Dan kelak masyarakat boleh dong hanya bercanda bahwa jaksa A, hakim B telah menerima suap dari si C, iya kan? Nah, opsi kedua, jika hasil pemeriksaan ini ternyata tidak benar, hasil manipulatif, maka kalian semua sangat jahat, sudah mempertaruhkan nama baik korp kalian yang begitu supreme dan wajib dijunjung tinggi hanya demi membela dan menutupi satu atau dua orang yang korup di internal kalian. Cerita si kurir ini mengantarkan uang suap sudah beredar sejak dahulu. Bukan sesuatu yang rahasia. Oleh karena itu, tangkap si kurir itu kalau kalian berani. Pilihan kalian hanya dua. Satu, tangkap dan proses hukum si kurir karena dengan nyata menyebar fitnah. Atau kedua, periksa ulang. Kalian harus berani jujur mengakui kesalahan dan bersihkan jaksa yang korup itu. Akhirnya saya hanya bisa bilang, kalian semuanya mungkin saat ini, kalian mungkin bisa berbohong, menganggap petunjuk ini tidak benar. Saya paham, tentu akan sangat sulit pemeriksaan itu secara objektif jika dilakukan di internal kalian. Tapi yakinlah, suatu saat kejahatan itu pasti akan terungkap. Wahai Anda pemberi suap, saya tahu memang Anda punya uang. Wajar jika saat itu Anda melakukan suap karena takut dipenjara. Dan kalian yang diduga menerima suap, kalian memang punya kewenangan saat itu untuk mengatur hukum. Namun juga kalian adalah pihak yang terpaksa menerima suap, yang tujuan untuk meringankan atau membebaskan orang yang bersalah. Itu urusan kalian semua. Tapi yakinlah akan datang karma untuk Anda dan keluarga Anda. Jika dengan sengaja saya yang tidak bersalah kalian jadikan bersalah, kalian tersangkakan.